wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami di salah satu UMKM Karawang, yaitu Kenalin Ini Kopi. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Maya Komala, selanjutnya ada Amalia Hoirunisa, selanjutnya ada Lara Frasilia Suganda Putri, dan ada Zahra Desebrianti Lutfia. Sebelumnya, kami akan memberikan informasi tentang UMKM Kenalin Ini Kopi. Kenalin Ini Kopi yang awalnya bergerak di bidang konsultan jasa, kemudian merangkap ke bidang kuliner. Sebatas hobi berdiri sejak tahun 2017 yang beralamat di Jalan Puri Teluk Jambe nomor 12, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. A. Kekuatan. Yang pertama, produk kopi yang berkualitas. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, bermitra dengan GoFood dan GrabFood. Dan yang keempat, memiliki barista yang terlatih. Untuk yang B, kelemahan. Belum ada menu unggulan, varian menu yang berbeda dari kedai lainnya. C. Peluang. Yang pertama, potensi pasar yang masih terbuka. Yang kedua, untuk semua kalangan dari remaja sampai dengan dewasa. Yang D. Ancaman. Yang pertama, penurunan omset penjualan karena pandemi COVID-19. Yang kedua, persaingan yang ketat di industri kedai kopi. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan ini untuk mengembangkan bisnis yang dijalankan oleh Kenalin Ini Kopi agar dapat memiliki model bisnis yang tepat dalam menghadapi bisnis ke depan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitan dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda yaitu terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif. Menurunnya omset penjualan di masa pandemi COVID-19 dengan banyaknya pesaing kedai kopi, adanya peraturan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19, dan adanya penurunan penjualan dan pengunjung, maka kelompok kami memberikan saran kepada owner untuk membuat diskon atau promo bundling kepada customer agar lebih menarik guna meningkatkan penjualan dan mengimplementasikannya. Dalam pengambilan keputusan ini, kelompok kami menggunakan model konsep nilai harapan, yaitu pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi kondisi dan situasi yang akan datang. Hasilnya, coffee shop Kenalin Ini Kopi memperluas promosi dan pemasarannya di sosial media agar omset kembali membaik dan memperluas relasi dari mouth to mouth agar bahan-bahan kopi yang disediakan habis terjual dan menghasilkan omset yang baik. Upaya ini bisa menjadi hal yang baru dan berdampak besar ke depannya. Dan di segala situasi, coffee shop Kenalin Ini Kopi juga semakin dikenal banyak orang. Selain model konsep nilai harapan, apabila model ini tidak berjalan dengan baik, maka kami menggunakan model yang berdasarkan acuan lingkungan. Contohnya, model terbuka, yaitu model yang memiliki interaksi dengan lingkungannya, berupa pertukaran informasi, material, atau energi yang memiliki satu variabel oksogen, yaitu variabel dari lingkungan eksternal. Sebagai peneliti, yang kami lihat pandemi COVID-19 memang menjadi hambatan, maka kami tetapkan menggunakan model konsep nilai harapan. Mengapa begitu? Karena untuk dampak masa depan coffee shop Kenalin Ini Kopi ini, karena semakin canggih jejak digital sangat berpengaruh dalam masalah bisnis. Tak hanya itu, harus ada promosi yang meningkatkan jumlah pengunjung untuk menaikkan omset, maka dari itu kelompok kami memilih untuk memperluas promosi di sosial media, distribusi ke kedai kopi dengan harga yang terjangkau dan berkualitas, memperluas jualan di marketplace ternama, dan memperluas relasi dari mulut ke mulut. Karena jika dilihat dari pasarnya, coffee shop Kenalin Ini Kopi ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang datang ke coffee shop untuk berdiskusi dengan teman sebayanya. Selanjutnya ada segmentasi dari Kenalin Ini Kopi.
Promosi suatu bisnis usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai cara untuk memberitahu dan menawarkan informasi produk dengan tujuan menarik calon konsumen. Tujuan utama promosi adalah memunculkan ketertarikan dari konsumen akan produk yang ditawarkan, agar angka penjualan meningkat. Suatu pemasaran terdapat strategi-strategi promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Kegiatan promosi ini dikenal dengan bauran promosi. Target pemasaran dari coffee shop Kenalin Ini Kopi ini adalah kedai kopi, khususnya yang baru berdiri dan anak-anak muda yang mencintai kopi. Strategi promosi yang efektif dan efisien sangatlah penting agar dapat menentukan target pasar yang tepat sehingga dapat meminimalisir pengeluaran biaya untuk kegiatan promosi. Berikut promosi dan penjualan yang dilakukan oleh Kak Jojo selaku owner Kenalin Ini Kopi. Yang pertama, melalui sosial media yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, atau TikTok. Yang kedua, marketplace yaitu Tokopedia. Dan yang ketiga, melalui mitra usaha GoFood ataupun GrabFood. Jadi, kesimpulannya, permasalahan berdasarkan pada fenomena terletak pada ramainya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap angka penjualan produk terhadap kedai kafe Kenalin Ini Kopi. Tentu saja, mempertahankan bisnis di masa pandemi tidaklah mudah, karena banyaknya pertimbangan dan kebijakan pandemi yang harus dipatuhi. Menanggapi pandemi tersebut, pelaku bisnis harus jeli dalam memilih strategi bisnis yang akan digunakan. Selain itu, pelaku bisnis juga harus melakukan perbaikan-perbaikan seperti memberikan kemudahan serta menawarkan keuntungan seperti cashback yang akan didapatkan oleh konsumen yang memilikinya. Adanya promo seperti penawaran lain yang diperbarui setiap minggunya agar konsumen tetap loyal terhadap produk yang telah dibuat, sehingga bisnis yang dijalankan akan terus bertahan.